semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Fitria, saya dari kelas 10 Bisnis Digital. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelajahi salah satu aplikasi pengolahan data. Nah, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kalian tahu nggak sih aplikasi pengolahan data itu apa sih? Aplikasi pengolahan data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang lebih mudah dipahami. Nah, aplikasi ini tuh dapat mengolah berbagai jenis data seperti teks, angka, gambar, dan lain-lainnya. Nah, aplikasi pengolahan data ini berfungsi untuk menyimpan data agar dapat diakses dan diproses kapan saja. Yang kedua, mengorganisir data dalam format yang mudah dibaca dan dianalisis. Yang ketiga, menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk laporan ataupun grafik. Yang keempat, memproses, menganalisis, memvisualisasikan, dan mengolah data dalam berbagai format. Nah, kalian udah tahu kan aplikasi pengolahan data itu apa? Nah, salah satu yang kita mau bahas yaitu aplikasi pengolahan data yaitu Google Slide. Nah, Google Slide adalah aplikasi presentasi online yang memungkinkan untuk membuat dan memformat presentasi dan bekerja sama dengan orang lain secara real time. Nah, Google Slide ini itu bisa diakses melalui browser seperti Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Bing, dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita tahu kelebihan fitur-fiturnya atau manfaatnya dari Google Slide, nah kalian tuh harus tahu sejarahnya tuh bagaimana sih? Jadi, Google Slide itu termasuk Google Apps untuk mengeditor secara online. Nah, Google Slide ini itu rilis pada tanggal 11 Oktober 2006 dengan nama awalnya Google Document dan Snapchat. Nah, pada tanggal 25 Juni 2014, Google tuh memposisikan aplikasinya sebagai solusi yang lebih terjangkau bagi setiap orang yang perlu mengedit sewaktu-waktu file Office-nya. Nah, Google Slide ini tuh juga memiliki kegunaan. Yang pertama itu membuat dan mengedit file yang telah dibuat oleh Google Slide. Yang kedua itu mengimpor PPT dan PPTX dan PPS file dan mengkonversikan ke presentasi Google. Yang ketiga, memasukkan gambar, video yang mau kita tampilkan ke dalam PPT-nya. Yang keempat, bisa menampilkan dan mengambil presentasi sebagai PDF, PPT, dan file teks yang lainnya. Yang kelima itu pastinya mengolah data. Nah, kalian masih bingung kan? Apa sih perbedaannya Google Slide dan Microsoft PowerPoint? Nah, perbedaannya itu yang ada di aksesnya. Kalau akses Google Slide itu berbasis cloud dan hanya bisa diakses melalui secara online. Nah, sedangkan kalau misalkan Microsoft PowerPoint itu tersedianya secara online dan offline. Nah, yang kedua itu fiturnya. Kalau Google Slide itu kolaborasi waktu nyata dan fiturnya sederhana, sedangkan kalau misalkan PowerPoint ini itu alat desainnya canggih, animasi, integrasi dengan Microsoft Office. Nah, yang ketiga itu efek khususnya. Efek khususnya kalau Google Slide itu animasi dan transisinya dasar. Nah, sedangkan yang PowerPoint ini lebih banyak fitur efek khusus seperti fleksi 3D dan transisi. Nah, sedangkan instansinya kalau misalkan Google Slide sendiri tidak perlu menginstal perangkat lunak dan cukup di akun Google dan secara gratis. Sedangkan kalau misalkan Microsoft PowerPoint ini tuh harus diinstal melalui Microsoft Office 365 di setiap PC atau Mac. Nah, kalian udah tahu kan perbedaannya Microsoft PowerPoint dengan Google Slide? Nah, Google Slide itu memiliki kegunaan. Yang pertama itu membuat dan mengedit file yang telah dibuat oleh Google Slide. Yang kedua, mengimpor PPTX dan PPS file dengan mengkonversikannya ke presentasi Google. Yang ketiga, memasukkan gambar, video yang mau kita tampilkan. Yang keempat, bisa menampilkan atau mengambil presentasi sebagai PDF, PPT, PowerPoint, dan file
TXT. Yang kelima pastinya untuk mengolah data. Jadi kan sudah tahu ya kalau bahwa fitur-fitur dari Google Slides itu banyak banget dan tidak kalah bagusnya. Nah, beberapa fitur di Google Slide itu yang pertama, membuat presentasi dengan banyak ide. Jadi Google Slide itu menyediakan banyak ide template presentasi yang cantik dan bisa memilih dari galeri template kemudian mengeditnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, template ini tuh template yang disediakan oleh Google Slide itu berbagai macam, mulai dari sertifikat, kartu flash, laporan perjalanan, portofolio, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu membagikan presentasi online. Jadi Google Slide ini itu bisa membagikan presentasinya dengan menggunakan tautan. Nah, kemudian presentasi akan berjalan otomatis dengan fitur-fitur slideshow setiap ada yang mengaksesnya gitu. Jadi di memakai Google Slide ini tuh bisa diakses dengan orang lain. Jadi tidak hanya di akun kita, hanya kita yang bisa akses doang, tidak dan jadi semua orang tuh bisa mengakses ininya gitu, dokumennya. Nah, yang ketiga itu membuat timeline. Jadi Google Slide ini tuh bisa membuat timeline menggunakan alat menggambar yang tersedia. Nah, selain itu juga template khusus untuk presentasi timeline bisa dilihat atau di preview sebelum memilihnya. Jadi itu kita bisa melihat dulu mana yang sesuai. Jadi tidak langsung jika kita mau lihat template-nya itu tidak langsung kita ngeditnya, melainkan kita bisa melihat-lihat dulu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan gitu. Nah, yang keempat itu kerjasama. Nah, selain bisa membuat presentasi secara pribadi, Google Slide juga bisa membuat presentasi bersama dengan pengguna lain. Nah, yang berarti bisa menambah kolaborator, kemudian mengatur seberapa jauh tindakan yang dilakukan orang lain dengan presentasi kamu. Jadi kita bisa bareng-bareng ngerjain suatu presentasi di Google Slide ini gitu, walaupun di berbagai guna gitu ya, berbagai. Nah, yang kelima itu menyunting video. Jadi Google Slide itu memanfaatkan fitur penambahan video yang bisa memasukkan multimedia yang ke dalam presentasi, khususnya video, audio, dan gambar. Jadi itu memudahkan kita untuk memvisualisasikan presentasi yang kita inginkan ke orang banyak, ke orang banyak. Yang keenam, membagikan ke slide share. Jadi melalui situs online ini bisa membagikan presentasi dan menjangkau halayak lebih luas. Jadi hasilnya pangsa pasar itu akan naik, bahkan akan menjangkau. Nah, yang ketujuh itu mendukung Microsoft PowerPoint. Jadi dengan Google Slide ini tuh kita bisa melihat melihat Microsoft Office. Jadi kalau misalkan kita dikirimin suatu PowerPoint dari Microsoft Office, kita bisa memukanya lewat Google Slide ini. Jadi bisa diunduh melalui Google Slide ini. Nah, yang kedelapan itu catatan pembicaraan jenis suara. Jadi bisa Google Slide ini tuh bisa menggunakan fitur voice type speaker note. Nah, jadi ketika kita malas ngetik nih buat bikin PowerPoint, nah kita bisa mengucapkan langsung bahan atau kalimat yang ditulis, yang ingin diketik, biar nanti sistem Google-nya itu mengetik untuk mengetiknya gitu. Yang lebih menariknya itu kita tuh bisa menentukan bahasa yang ingin digunakan oleh presentasinya. Contohnya misalnya bahasa Inggris, bahasa Jepang, Mandarin, ataupun yang lainnya. Keren kan Google Slide? Cara penggunanya Google Slide. Jadi cara menggunakan Google Slide itu kita bisa menemukannya di Google Drive. Jadi setelah kita masuk ke Google Drive kita pilih ke aplikasi Google yang ini. Lalu kita scroll, kita cari yang namanya Google Slide. Nah, akan munculnya seperti ini. Di sini udah ada
tambahan ada album foto, pernikahan, portofolio, buku koleksi, dan lain-lainnya. Lanjut, sini tampilan awalnya. Yang pertama itu ada menu barnya, yang ada menu bar nih. Ini namanya menu bar. Yang itu ada slide home, seperti ini, slide home, file, edit, appearance, insert, format, solve, slide, set, tool, extension, help, history, komentar. Ini untuk kita join rapat atau join meet. Ini slide show, ini untuk kita presentasi. Selanjutnya ini buat link kita membagikan ke orang lainnya. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada toolbarnya. Yang pertama itu ada new slide, ada Undo and Rendo. Ini Undo and Rendo. Selanjutnya ada print, ada painting format, ada zoom. Ini zoomnya ini kita bisa menggunakannya, ada berapa persennya. Selanjutnya ada select, ada text box, ada image, insert image, save, line, add comment, background, change background, layout, her, sama transition. Nah, ini tampilan awalnya nih seperti ini. Nah, di sini itu ada temanya, itu template-nya. Kita tuh tinggal pilih aja mau template seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan presentasi kita. Nah, contohnya kita ambil template yang ini. Yang seperti ini. Nah, ini akan keluarnya seperti ini. Nah, selanjutnya langkah pertama untuk ininya kan kita pilih dulu nih template-nya itu seperti apa. Nah, jadi di sini juga bisa menambahkan serta menghapus slide-nya yang kita inginkan. Contohnya kita mau nambahkan, ini ada banyak tuh, ada title slide, selection header, title and content, itu banyak ya di sini. Kita bisa pilih ini, pilih title to come. Nah, yang akan keluar seperti ini. Nah, kalau menghapusnya tinggal kita pencet pilih slide yang kita ingin hapus, terus kita pencet backspace or delete. Nah, seperti ini. Jadi nanti slide-nya akan kehapus. Nah, selanjutnya tulis aja deh. Tunggu. Tuh, seperti apa? Misalkan judul. Gitu. Nah, selanjutnya Google Slide ini tuh juga memiliki reset in app dalam aplikasi yang bisa diakses dengan via tools atau explore. Jadi bisa gini. Jadi tinggal diginiin. Tuh, ini size-nya berapa, posisinya seperti apa, ini seperti apa, shadow-nya, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa mengaturnya gitu. Nah, selanjutnya itu menambahkan media. Jadi selain nambahin teks, kita juga bisa nambahin medianya dengan menggunakan insert image. Jadi kita tinggal ngupload foto yang kita ingin tampilkan. Contohnya misalkan di sini ya. Jadi kita mau menampilkan foto ini. Tampilkan foto ini. Dan tinggal tampilkan fotonya dan sesuaiin fotonya ingin seberapa. Nah, salah. Kita ukurin sesuai ukuran yang kita inginkan. Tuh, tempel deh.
Nah, seperti itu. Selain itu juga bisa ditampilkan lewat video juga gitu. Nah, selanjutnya misalkan foto ini tuh kita mau nambahkan transisi atau apa. Kita bisa tampilkan misalkan transisi slide. Nah, jadi kita bisa menambahkan transisi juga. Tuh. Tuh, jadi bisa menambahkan transisi juga. Nah, selanjutnya untuk share-nya. Untuk share, yang pertama itu kita pencet ini nih, bagikan atau share. Nih kita pilih judulnya dulu ya. Judul 1. Simpan. Nah, jadi kita bisa nih misalkan mau nambahin di acara atau apa, kita bisa masukin tuh anyone's tuh misalkan masukin itu. Nah, bisa kayak gini juga. Nah, gitu. Jadi bisa kita bagikan ke orang lain. Nah, selanjutnya kita kalau ingin langsung mempresentasikan lewat laptop ini, kita juga bisa menggunakan ini slideshow atau tampilan presentasi. Nah, yang akan dihasilkan seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi kalian udah tahu kan Google Slide itu apa? Tentunya ada banyak banget fitur yang tersedia di Google Slide selain yang tadi saya sebutkan. Nah, pasti semua fitur itu sangat memudahkan kita sebagai pengguna untuk mempercantik penampilan presentasi yang membuat presentasi layaknya profesional dan semakin mudah dipahami oleh audiensnya. Seperti itu.